Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini silahkan kalian persiapkan buku tema dan buku tulis untuk mencatat mungkin sesuatu yang penting ya. Kalau sudah, kita mulai. Kita masuk pada subtema 2 pembelajaran 4. Kita mulai dari halaman 90. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang jam. Jam bermanfaat untuk mengatur waktu. Kapan kita harus berangkat sekolah, kapan kita pulang sekolah, kapan kita harus belajar di rumah, ya, untuk membantu kita disiplin terhadap waktu. Nah, sekarang perhatikan pertanyaan yang ada pada halaman 90. Kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Nah, itu pertanyaan untuk kalian ya. Kemudian, mengapa kamu terlambat sekolah? Apa yang menyebabkan kalian terlambat untuk datang ke sekolah? Terus kemudian, siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Berarti di sekolah ya, siapa saja yang akan kamu rugikan, yang merasa rugi akibat dari kalian datang terlambat di sekolah. Kemudian pada pertanyaan berikutnya, ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Ketika kamu datang terlambat, apakah kamu mendapat hukuman? Nah, itu dampaknya. Ataukah biasa saja? Begitu ya, dampaknya apa buat kamu ketika datang terlambat? Kemudian, apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Coba kamu pikirkan. Hak itu adalah sesuatu yang diperoleh, yang didapatkan oleh seseorang. Ketika seorang pelajar berada di sekolah, haknya adalah mendapat ilmu. Nah, ketika teman-temanmu sedang belajar bersama guru, kemudian tiba-tiba kamu datang terlambat. Nah, apakah kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Bagaimana ketika kalian datang terlambat, kemudian masuk ke dalam kelas, apa yang terjadi? Ya, itu. Kemudian pada pertanyaan berikutnya, apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu? Yang tadi hak temanmu untuk mendapatkan ilmu, kemudian hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman. Ya, hak guru untuk mengajar dengan nyaman. Bagaimana akibatnya ketika kamu datang terlambat waktu itu di kelas? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Coba kamu pikirkan ya, apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Bagaimana jawaban iya atau tidak? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Apakah kamu punya rencana agar tidak terlambat, atau setelah itu kamu memang berencana untuk sering terlambat? Tapi pertanyaan di sini adalah apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi. Baik, pertanyaan itu tadi, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, kamu tulis soalnya di buku tulis, kemudian kamu jawab ya. Tugas yang pertama. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban. Kewajibanmu adalah datang tepat waktu. Kemudian hak kamu apa? Hak kamu adalah mendapat pelajaran atau mendapatkan ilmu. Gitu ya. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban,
itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Tentunya kalau kamu datang terlambat ke kelas ketika guru sedang mengajar, tentu akan merusak suasana kelas ketika belajar sudah dilaksanakan. Contohnya yaitu membuat gaduh. Ya. Misalnya kamu datang ke kelas dengan terlambat, kemudian otomatis guru akan berhenti memberi pelajaran dan memperhatikan kamu ketika kamu masuk kelas. Nah, itu membuat suasana kelas ketika belajar tidak nyaman karena terpotong oleh kedatanganmu ke kelas. Ayo laksanakan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab. Gitu ya. Kemudian untuk halaman berikutnya, di sini ada gambar, 3 gambar ya. Amati gambar-gambar berikut, apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Perhatikan gambar yang pertama adalah gambar seorang anak perempuan yang sedang membuang sampah secara sembarangan. Bagaimana itu tingkah lakunya anak pada gambar pertama? Pada gambar yang kedua adalah seorang anak laki-laki yang sedang malas untuk belajar. Bagaimana ya? Terus kemudian yang nomor 3 adalah gambar beberapa anak yang sedang belajar dengan tekun, dengan senang ya. Ya. Kemudian jawablah pertanyaan pada kolom yang ada. Pertanyaan yang pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar pada gambar nomor 1? Kemudian apa kewajiban kita sebagai pelajar pada gambar nomor 2? Kamu tuliskan di situ kewajibannya apa. Apa kewajiban sebagai pelajar pada gambar nomor 3? Kamu perlihatkan ya, kamu tulis ya. Kamu perhatikan gambarnya dengan baik, kemudian kamu jawab setiap pertanyaannya. Pertanyaan kedua, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar nomor 1 misalnya ya, gambar nomor 2 misalnya ya, nomor 3 karena misalnya jawabannya ya. Jika ada yang tidak, nanti kamu tulis tidak, begitu ya. Untuk jawab soal yang nomor 3, apa dampak bagi diri sendiri? Maksudnya dampak bagi siswa yang melakukan sesuatu sesuai pada gambar. Misalnya dampak bagi diri sendiri pada gambar nomor 1, dampaknya apa? Yang nomor 2, dampaknya apa ketika malas belajar? Nah, nomor 3, dampaknya apa ketika belajar dengan tekun? Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Lingkungan termasuk kalau nomor 1 berarti untuk halaman ya. Untuk yang nomor 2, lingkungan itu bisa kelas, teman yang ada di sekitarnya ya. Dan semuanya berarti termasuk lingkungan. Yang nomor 3 juga begitu. Lingkungan itu juga termasuk teman yang berada di samping kanan kiri kita, begitu ya. Kemudian yang ke berapa itu? 5. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Apakah ada dampaknya bagi orang lain ketika melakukan seperti yang ada pada gambar? Dampaknya apa? Itu tugas yang kedua. Selanjutnya sekarang tuliskan kewajiban yang lain sebagai pelajar dan dampaknya. Selain pada gambar yang contoh 1, 2, 3 tadi, coba kamu cari kewajiban pelajar, kemudian dampak jika tidak melaksanakan kewajibannya. Ya. Gitu ya. Kewajiban kalian misalnya datang tepat waktu, seperti yang pertama tadi, tugas yang pertama. Misalnya kewajiban menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, itu juga termasuk kewajiban.
Terus dampaknya jika tidak melaksanakan bagaimana? Dampak itu apa ya? Dampak itu sesuatu yang akan dirasakan ketika kita melakukan sesuatu. Hasilnya apa? Setelah itu apa yang dirasakan. Begitu ya? Berarti ini tugas yang ketiga. Kemudian di sini dijelaskan tentang kalimat efektif pada pembelajaran 1, subtema 2. Sebelum pertemuan sebelumnya sudah Pak Eko bahas apa itu kalimat efektif. Ya. Perlu Pak Eko jelaskan sekali lagi bahwa kalimat efektif itu merupakan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara utuh dengan jelas dan tepat sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami apa yang dimaksud oleh penulisnya. Kemudian kebalikan dari kalimat efektif adalah kalimat tidak efektif. Terutama kalau kalimat tidak efektif itu terdapat kata-kata yang di dalamnya terlalu berlebihan. Yang pertama, tidak sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, atau tidak sesuai dengan pola, ya, subjek, predikat, objek, keterangan dan seterusnya. Untuk contohnya, ciri-ciri kalimat efektif, ya, nomor 1, hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contoh, para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan juga kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Sebenarnya mereka para dan tamu-tamu merupakan bermakna sama, ya. Kata para menunjukkan banyak. Oke. Dan tamu-tamu juga menunjukkan banyak, ya, karena di situ disebutkan tamu-tamu berarti banyak tamu. Kalau para itu berarti kan banyak. Untuk menjadikan kalimat itu efektif, kita harus menghilangkan salah satu dari kata tersebut. Apakah yang dihilangkan para atau yang dihilangkan tamu? Nah, salah satu katanya. Contohnya di situ yang efektif, tamu-tamu duduk di kursi, artinya banyak tamu yang duduk di kursi. Itu efektif, tidak usah diberi para lagi. Kemudian contoh berikutnya dari kalimat yang dicontohkan tadi, yang efektif, para tamu duduk di kursi. Kalau ada kata para, itu berarti banyak. Apa yang banyak? Tamu. Nah, itu harus ditambahkan. Maksudnya yang dihilangkan satu kata tamu, yang satu kata, atau para, itu satu kata dihilangkan. Mana yang dihilangkan? Nah, sekarang kamu cari kalimat yang tidak efektif. Ini sudah Pak Eko buat tugasnya pada pembelajaran 1. Kamu cari pada bacaan si kotak ajaib. Ini pada pembelajaran berapa ya? Pembelajaran 1 kalau tidak salah. Ya, kamu cari. Di sana terdapat kalimat yang tidak efektif. Berarti yang sudah kamu kerjakan kemarin, kamu tulis kembali kalimat tidak efektifnya bagaimana, kemudian kalimat efektifnya atau yang benar bagaimana. Itu ya. Mungkin sampai di sini tugas kalian ada 3. Yang pertama menjawab soal tadi, yang kedua tentang kewajiban dari ketiga gambar, yang ketiga adalah tentang kalimat efektif. Untuk pembelajaran hari ini tugas kalian ada 3. Diingat-ingat, ditulis di buku tulis dengan rapi, tulisan yang bagus agar nilainya nanti bisa maksimal. Untuk pengumpulan tugasnya dikumpulkan besok, ya. Berarti tugas hari ini dikumpulkan besok. Kemudian besok mengumpulkan tugas pembelajaran berapa ya? Sebelumnya dengan pembelajaran kita hari ini.
Berarti yang dikumpulkan besok ada 4 tugas, karena kemarin tugas yang Pak Eko berikan cuma 1. Sedangkan untuk kegiatan kelompok, kalian persiapkan alat dan bahannya bersama anggota kelompok kalian. Karena anggota kelompok sudah sudah dibagikan ya. Kita laksanakan, tidak usah melihat kita dengan siapa atau bagaimana, usahakan semuanya teman yang menjadi anggota kelompok kalian bisa diajak bekerja sama. Kalian persiapkan alat dan bahannya dahulu seperti yang sudah tertera pada buku tema. Dikumpulkan saja dulu. Ketika nanti kita masuk sekolah Senin depan, ya, kita mencoba merakitnya di sekolah. Begitu ya. Untuk hari ini Pak Eko akhiri. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas silahkan hubungi Pak Eko. Demikian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.